Kamu sadar nggak? Di luar sana ada fenomena yang kelihatannya nggak masuk akal tapi kejadian terus. Ada pria yang secara logika harusnya biasa aja, bukan selebriti, bukan sultan, bukan playboy Instagram, tapi entah kenapa, cewek bisa kepikiran dia pas lagi sendirian, pas lampu kamar mati, pas scroll HP tanpa tujuan jam 2 pagi. Bukan karena dia paling baik, bukan karena dia paling perhatian, tapi justru karena satu hal yang bikin cewek nggak tenang secara mental. Pria ini tidak mengejar. Dan di titik itulah permainan psikologis dimulai. Masalah terbesar kebanyakan pria hari ini bukan kurang usaha, tapi kebanyakan usaha di tempat yang salah. Mereka ngejar pakai chat panjang, pakai perhatian berlebihan, pakai respon cepat, pakai validasi nonstop, seolah-olah cinta itu lomba siapa paling capek. Padahal semakin kamu ngejar, semakin kamu menurunkan nilaimu sendiri. Kamu berubah dari sosok menarik jadi objek yang bisa diprediksi. Dan otak wanita benci prediktabilitas. Wanita tidak jatuh cinta pada pria yang bisa dia kontrol. Dia jatuh pada pria yang membuat pikirannya bekerja. Yang bikin dia bertanya-tanya. Yang bikin emosinya naik turun bukan karena drama, tapi karena ketidakpastian yang aman. Pria yang tidak mengejar menciptakan ruang kosong. Dan ruang kosong itu diisi oleh imajinasi wanita sendiri. Dia mulai mikir, ini cowok kenapa santai banget ya? Dia sebenarnya mikir apa? Dia punya dunia apa di luar gua? Scarcity adalah hukum alam. Apapun yang jarang otomatis bernilai. Air di tengah laut nggak berharga, tapi air di tengah gurun, orang rela mati buat dapetin. Pria yang selalu tersedia, selalu cepat, selalu siap, itu seperti air laut. Banyak tapi nggak diminum. Pria yang sibuk dengan hidupnya, yang waktunya mahal, yang emosinya stabil, itu seperti air di gurun. Dicari, diingat, dipikirkan. Cewek bukan tertarik pada pria yang sok cuek. Bukan juga pada pria yang pura-pura dingin. Mereka tertarik pada pria yang benar-benar tidak bergantung. Ada perbedaan besar antara tidak mengejar karena strategi, dan tidak mengejar karena hidupmu memang penuh. Dan wanita bisa mencium itu. Nalurinya tajam. Kontrol diri pria adalah magnet seksual paling kuat yang jarang dibahas. Pria yang bisa menahan diri untuk tidak bereaksi berlebihan, tidak over-explain, tidak panik saat chat dibalas lama, tidak berubah sikap hanya karena takut kehilangan. Itu menunjukkan satu hal, dia tidak lapar. Dan pria yang tidak lapar selalu terlihat berbahaya dalam cara yang menarik. Saat kamu berhenti mengejar, kamu mengirim sinyal tanpa kata. Sinyal bahwa kamu punya pilihan. Bahwa hidupmu tidak berhenti di satu wanita. Bahwa keberadaanmu bukan untuk mengisi kekosongan, tapi untuk melengkapi. Dan di dunia pria yang emosional, reaktif, dan haus validasi, ketenangan itu langka. Wanita tertarik pada arah, pada misi. Pada pria yang bangun pagi dengan tujuan. Bukan pria yang hidupnya berubah total hanya karena satu pesan masuk. Saat kamu tetap fokus pada tujuanmu, tetap bergerak, tetap berkembang, kamu menciptakan gravitasi. Dan tanpa kamu sadari, wanita mulai menyesuaikan orbitnya ke arahmu. Yang menarik, pria yang tidak mengejar justru memberi ruang aman bagi wanita untuk datang dengan sukarela. Tidak ada tekanan, tidak ada paksaan, tidak ada rasa harus. Dan rasa bebas itulah yang membuat ketertarikan tubuh organik. Karena tidak ada yang lebih menarik dari sesuatu yang kamu pilih sendiri, bukan yang dipaksakan ke kamu. Perhatikan pola ini. Saat kamu terlalu sering hadir, kamu jadi biasa. Saat kamu sesekali tidak ada, kamu jadi terasa. Kehadiran hanya bermakna jika ada potensi kehilangan. Dan pria yang tidak takut kehilangan justru paling sulit dilupakan. Banyak pria takut satu hal. Takut kehilangan wanita. Takut ditinggal. Takut tidak dipilih. Dan ketakutan itu bocor lewat sikap, lewat kata-kata, lewat intensitas. Dan wanita merasakannya. Ketakutan itu membuat kamu mengejar, dan pengejaran itu membunuh daya tarik. Pria yang tidak mengejar bukan pria yang tidak peduli, tapi pria yang peduli pada dirinya sendiri lebih dulu. Dia tahu nilainya, dia tahu waktunya, dia tahu bahwa cinta bukan sesuatu yang diminta, tapi sesuatu yang ditawarkan oleh orang yang melihat kualitas. Dan saat kamu berdiri di posisi itu, sesuatu yang aneh terjadi. Wanita mulai menguji. Dia mungkin tarik ulur. Dia mungkin diam. Dia mungkin mencoba memancing reaksi. Tapi saat kamu tetap tenang, tetap konsisten, tetap grounded, dia mulai merasa tidak bisa mengontrolmu. Dan dari situ rasa hormat lahir. Dan tanpa rasa hormat, tidak pernah ada ketertarikan jangka panjang. Wanita tidak terobsesi pada pria yang selalu ada. Mereka terobsesi pada pria yang kehadirannya terasa, dan ketidakhadirannya menimbulkan kekosongan. Kekosongan yang tidak kamu jelaskan.
Kekosongan yang membuat pikirannya bekerja sendiri. Dan jangan salah paham, tidak mengejar bukan berarti menghilang tanpa arah, bukan ghosting, bukan manipulasi murahan. Ini tentang ritme, tentang keseimbangan, tentang hadir sebagai pria utuh, bukan pria yang minta dipilih. Saat kamu berhenti menjadikan wanita sebagai pusat hidupmu, justru saat itulah wanita mulai melihatmu sebagai pusat yang layak dimasuki. Paradoks tapi nyata. Jadi kalau selama ini kamu merasa selalu jadi opsi kedua, selalu jadi yang baik tapi tidak dipilih, selalu jadi tempat curhat tapi bukan tempat jatuh cinta, mungkin bukan karena kamu kurang, tapi karena kamu terlalu memberi sebelum diminta. Turunkan intensitasmu, bangun hidupmu, fokus pada tubuhmu, karyamu, misi hidupmu, jaringanmu, kepercayaan dirimu. Bukan untuk menarik wanita, tapi karena itu tugasmu sebagai pria. Dan saat kamu melakukan itu, ketertarikan akan datang sebagai efek samping. Karena pria yang paling membuat wanita terpikat bukan pria yang mengejar, tapi pria yang berjalan di jalurnya sendiri dan membuat orang lain ingin ikut masuk ke dunia itu. Dan itulah kenapa, meskipun kamu terlihat biasa, dia tetap kepikiran kamu. Diam-diam, malam-malam,